Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa CTV, kembali dalam program talk show di sore hari ini akan menemani istirahat Anda. Baik, kita akan lanjutkan program ini tentu untuk menemani istirahat Anda sembari Anda baru pulang bekerja ataupun memang masih di rumah saja. Tapi sebelumnya saya selalu mengingatkan untuk mencegah penyebaran COVID-19 dengan mengingat pesan Ibu, yaitu pertama selalu menerapkan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Nah, bersama kita putuskan rantai penyebaran virus corona menuju Indonesia sehat, menuju Indonesia maju. Baik, hari ini sudah hadir dua narasumber kita hari ini. Ada Bapak Devi Diansyah, AKS MSI, Sekretaris Sosial Dinas Sosial Aceh. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sudah hadir di Studio TV. Dan satu lagi ya, ini juga rekan beliau, ada Bapak Isnandar, AKS MSI, Kepala Bidang Rehabilitasi Dinas Sosial Aceh. Baik, satu di sekretaris, satu di kepala bidang. Nah, tentu melihat bahwa ternyata walaupun masih di masa pandemi ini, ternyata penyebaran narkoba ini belum tidak berhenti nih Pak ya. Terus gencar mafia-mafia ini untuk untuk memberikan pengaruh yang buruk kepada masyarakat kita, terutama juga di Aceh. Nah, ternyata Aceh juga masih darurat narkoba kan tidak nih Pak? Karena sebelumnya Aceh sempat dapat peringkat bahwa Aceh darurat narkoba. Kalau sekarang bagaimana nih Pak? Coba saya persilakan dulu kepada Bapak Devi, silakan Bapak. Ya, yang pertama terima kasih atas kesempatannya di Aceh TV pada sore hari ini. Seperti yang kita lihat di koran hari ini, Bapak Kapolda Aceh ya itu sudah mengultimatum ya semua pihak yang terlibat dalam peredaran narkoba secara ilegal ya, dan itu akan ditindak dengan tegas dan terukur ya, dan itu bisa kita lihat dengan barang bukti yang ratusan kilo yang hari ini istilahnya itu di bumi hanguskan gitu ya. Nah, ini menjadi bukti bahwasanya saya pikir bukan hanya di Aceh saja, di beberapa tempat yang memang sudah menjadi target ya, bahwasanya peredaran narkoba ini tidak melihat pandemi Covid atau tidak ya. Ini artinya sangat berbahaya. Penemuan-penemuan, penangkapan-penangkapan yang dilakukan oleh aparat hukum di wilayah Aceh ini membuktikan Aceh masih darurat narkoba. Saya rasa demikian. Masih darurat narkoba nih Pak ya. Dan dinyatakan tegas oleh Bapak Kapolda Aceh bahwa akan menindaklanjuti setiap gerakan-gerakan penyalahgunaan narkoba ini, termasuk apakah mereka yang mengedarkan dan juga mereka yang menggunakan. Baik. Nah, ini kita berbicara tentang Dinas Sosial. Katanya Dinas Sosial ternyata juga punya wewenang untuk ini. Nah, mungkin seperti apa Pak bentuk kerjasamanya mungkin dengan BNN juga berhubungan dengan untuk bagaimana mereka berantas narkotika dan juga kepolisian. Nah, di sini peran dari Dinas Sosial sendiri apa ini Pak? Ya, baik. Jadi untuk memberantas penyalahgunaan narkoba ini, pemerintah justru memiliki berbagai macam aparatur ya, yang setiap aparatur tersebut bergerak sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Nah, berbicara tentang narkoba, kita juga berbicara terhadap korban penyalahgunaan narkoba. Jadi narkoba ini ada korbannya ya. Nah, terhadap korban itu ada dua hal yang dilakukan, yaitu rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Jadi kalau kita berbicara narkoba, kepada pelakunya itu berarti bidangnya aparatur penegak hukum. Itu harus ditindak secara hukum, pidana. Nah, kemudian terhadap korbannya, ini juga ada undang-undang tersendiri yang mengatur, yaitu Undang-Undang Nomor 35 tentang narkoba tersebut. Ini yang disebut dengan korban. Nah, tupoksi Dinas Sosial dalam hal ini adalah kepada korban penyalahgunaan narkoba, bukan pelaku penyalahgunaan narkoba. Nah, terhadap korban tadi kita memiliki dua hal untuk diobati atau ditindaklanjuti, yaitu rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Nah, Dinas Sosial bergerak di bidang rehabilitasi sosial, sementara nanti Dinas Kesehatan dan beberapa pihak lainnya bergerak di bidang rehabilitasi medis. Nah, di bidang rehabilitasi sosial, Dinas Sosial itu memiliki tupoksi beberapa hal, terutama dalam penyediaan IPWL. IPWL itu yaitu institusi penerima wajib lapor. Adalah
semacam yayasan atau LSM yang bergerak di bidang rehabilitasi penyandang penyalahgunaan narkoba, korban penyalahgunaan narkoba. Jadi mereka para korban ini direhab secara sosial dan direhab secara medis di IPWL yang sudah kita tunjuk. Dan ini juga bekerja sama dengan BNN, bekerja sama dengan Kementerian Sosial. Nah, jadi ke situ larinya. Oke, jadi apakah simpulannya bahwa Dinas Sosial ini sebagai induknya, kemudian IPWL ini sebagai anakannya yang membantu merehabilitasi korban ini? Ya, jadi kita di sini berbicara tentang bagaimana peran serta pemerintah dan peran serta masyarakat dalam menyembuhkan para korban penyalahgunaan narkoba. Nah, IPWL ini bisa dibilang adalah lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang membantu tugas pemerintah, yang dalam hal ini pemerintah yang dimaksud adalah Dinas Sosial. Dalam proses rehabilitasi sosial dan rehabilitasi medis para korban penyalahgunaan narkoba. Jadi karena apa? Kenapa Dinas Sosial membutuhkan IPWL? Karena Dinas Sosial tidak memiliki lembaga khusus untuk korban penyalahgunaan narkoba. Berbeda dengan Dinas Kesehatan, mungkin melalui rumah sakitnya mungkin ada poliklinik khusus atau ada tempat khusus. Nah, kalau Dinas Sosial kan tidak punya itu, tidak punya panti rehabilitasi untuk korban ketergantungan obat atau narkoba di Aceh ini. Jadi kita bekerja samalah dengan masyarakat, dalam hal ini adalah IPWL yang saya maksud tadi. Oke, nah mungkin IPWL ini sendiri sudah berapa banyak Pak ini yang ada di Aceh? Dan coba dijawab oleh Pak Isnandar, silakan Bapak. Baik, untuk IPWL sendiri untuk di Aceh ini ada binaan dari mitra dari Dinas Sosial. Itu IPWL-nya ditetapkan melalui SK Kementerian Sosial. Jadi untuk saat ini sementara ada 5 IPWL. 5 IPWL di seluruh Aceh. Di seluruh Aceh. Di seluruh Aceh. Artinya tidak semua kabupaten kota, tapi ada 5 IPWL yang sudah terdaftar di Kementerian Sosial, yaitu misalnya untuk di Banda Aceh sendiri ada yang namanya Kais Ahsana yang dekat di lokasi kita ini. Kemudian ada IPWL Rumah Kita, Yayasan Rumah Kita yang di di Setui ya, lokasi di Setui. Kemudian juga ada Pintu Hijrah yang ada di daerah Lambagang. Ya. Ada dan ada 2 lagi di Semawe, Yayasan Tabina, dan ada 1 lagi Seramo Mulia itu. Tapi sebelumnya Tabina juga ada di Banda Aceh ya Pak? Ada di Banda Aceh udah enggak tidak lagi menjadi IPWL. Jadi ada 2 yayasan itu. Nah, masing-masing IPWL ini berperan seperti yang disampaikan oleh Pak Sekretaris tadi, mereka adalah sebagai partisipasi dari masyarakat. Baik. Artinya masyarakat melihat Aceh sudah darurat narkoba, kemudian ada inisiatif, kemudian juga ingin bekerja sama dengan pemerintah dalam hal penanganan korban penyalahgunaan narkoba ini. Seperti itu. Oke. Nah, tapi sayangnya IPWL ini baru ada 5 di Provinsi Aceh. Betul. Kebanyakan seluruhnya 3 berpusat di ibu kota dan tadi ada 2 di Lok Semawe. Nah, mungkin kalau kita lihat pada dasarnya bahwa narkoba ini tidak hanya di kota besar ya Pak, sudah sampai ke desa-desa, perkampungan, sudah sampai ke kampung-kampung. Nah, mungkin ketika tidak ada perwakilan di setiap daerah, mungkin ada kendala tidak ini Pak untuk si korban ini sendiri? Jadi untuk saat ini memang kalau kita melihat jumlah IPWL sangat terbatas. Kemudian dari BNN sendiri dia punya IPWL juga, ada IPWL sendiri. Nah, ada upaya dari pemerintah Aceh melalui Dinas Sosial. Kita sempat mengusulkan ada 1 lembaga rehabilitasi narkoba milik pemerintah Aceh. Namun demikian karena kita masa pandemi COVID ini, akhirnya anggarannya untuk tahun ini sebenarnya sudah teranggarkan untuk biaya desain, sehingga biaya desain itu tidak jadi dilaksanakan. Nah, tempatnya itu
itu direncanakan direncanakan di Kabupaten Bener Meriah. Oke. Nah, jadi seperti yang disampaikan tadi, walaupun ini sedikit IPWL ini juga bisa menjangkau seluruh Aceh. Nah, ada satu lagi saya lupa, Bahri Nusantara namanya di Aceh Tenggara. Jadi IPWL ini sebenarnya bisa menjangkau seluruh Aceh. Artinya misalnya IPWL itu ada di Banda Aceh, si korban ada di Aceh Jaya. Ini bisa juga kita rujuk ke IPWL yang ada di Banda Aceh. Oke. Jadi berlaku rujukan ini Pak ya? Bisa kita rujuk. Baik. Nah, ternyata ada juga beberapa perwakilan IPWL ini di setiap kabupaten kota. Betul. Sehingga memudahkan para korban penyalahgunaan narkoba ini untuk melakukan rehabilitasi. Nah, tadi sebagai tupoksinya dari Dinas Sosial sendiri adalah dari segi rehabilitasi sosial. Tadi ada dua, korban ini punya dua yang harus direhabilitasi, yaitu rehabilitasi medis dan satu lagi rehabilitasi sosial. Nah, mungkin untuk medis tadi mungkin itu tupoksinya dari Dinkes sendiri. Nah, kalau untuk dari Dinas Sosial, seperti apa dimasukkan dengan rehabilitasi sosial ini Pak? Apakah namanya dibersihkan di lingkungan masyarakat atau seperti apa? Silakan Pak. Ya, jadi korban penyalahgunaan narkoba ini tentu saja proses rehabilitasinya akan sangat tergantung kepada profesi, tugas dan fungsi dia sebagai anggota masyarakat ataupun posisi dia. Karena apa? Kita harus lihat dulu ketika korban penyalahgunaan nabza, ya kami sering menyebutnya nabza ini, dari mana dia, dari kalangan apa, apakah dia itu orang dewasa nanti terbagi lagi, ada yang pengangguran, ada yang pekerja, ada yang pejabat dan seterusnya, atau anak-anak nanti terbagi lagi, apakah dia anak terlantar atau anak yang memiliki orang tua dari keluarga yang jelas, ya kan masalah sosial ini luas sekali. Baik. Nah, jadi ketika kita berbicara itu korban ya, bukan pelaku ya, korban. Nah, ini nanti akan kita asesmen dulu. Baik. Tidak semua yang ditangkap oleh aparatur penegak hukum akibat penyalahgunaan narkoba ini dapat dikategorikan korban. Nah, ada kriteria tertentu, ada kondisi tertentu, penyalahguna narkoba ini nanti bisa dikategorikan korban. Okay. Nah, kita kembali lagi ke tupoksi kami tadi. Sekarang kita pilih, kita berbicara atas nama korban. Nah, IPWL ini menerima orang-orang yang baik yang karena ditangkap kemudian dikategorikan korban, atau orang yang memang sudah menggunakan narkoba dan dia sudah mulai ketergantungan dan dia sadar ini saya sudah salah. Sebelum ditangkap sebaiknya langsung direhab. Baik. Ya, jadi artinya IPWL ini menerima rujukan dari keluarga biasa. Jangan ditangkap dulu baru direhab. Nah, itu pun kalau nanti proses penangkapan itu menyatakan dia korban baru bisa direhab. Kalau enggak dia diproses hukum, bukan direhab. Itu lain. Ya. Nah, jadi ketika kita berbicara korban, nanti akan kita lihat jenis korbannya ini siapa. Apakah orang dewasa, apakah anak-anak, apakah pria, apakah wanita. Ini berbeda sekali perlakuannya. Nah, apa yang dilakukan di proses rehabilitasi sosial? Proses rehabilitasi sosial dan rehabilitasi medis ini harus bersamaan dilakukan. Seperti mata uang, ya. Tidak bisa kita hanya melihat satu sisi. Rehabilitasi medis yang dilakukan adalah proses agar dia tidak lagi ketergantungan terhadap obat-obatan itu dengan cara medis, ya. Pasti ada obat-obatan juga di dalam dan seterusnya. Rehabilitasi sosial ini mengembalikan fungsi sosial seseorang. Itu yang sebenarnya, dan meningkatkan kembali harga dirinya. Ya, jadi itulah yang dilakukan oleh para terapi-terapi di IPWL. Apakah nanti dengan bimbingan konseling, dengan bimbingan keagamaan, dan lain-lain, sehingga fungsi sosialnya yang dulunya rusak selama dia menggunakan narkoba, bisa kita perbaiki kembali, dan ketika dia kembali lagi nanti ke masyarakat setelah proses rehabilitasi sosial, dia sudah tidak canggung lagi. Baik. Itu dia. Ya, artinya mengembalikan
fungsi sosial. Fungsi sosialnya, Seseorang. mengembalikan kepercayaan dirinya juga Ya. kembali bergaul dengan masyarakat di sekitarnya, ya, bahwa dia sudah tidak lagi menggunakan nafza ini. Ya. Nah, mungkin di sini dari yang dikatakan dengan rehabilitasi sosial. Tapi kalau rehabilitasi medis lebih kepada pengobatan dari segi medis, obat-obatan diberikan bagaimana si korban ini bisa pulih kembali. Nah, tapi tadi menarik juga nih, ini kita ingin mengklasifikasikan korban ini ya, korban tadi yang seperti Pak Dev katakan dari kalangan anak-anak, kemudian dewasa. Mungkin lebih spesifiknya kalau kita lihat yang sudah terdata, mungkin yang sudah terdata di Dinas Sosial Aceh sendiri itu seperti apa Pak, dari kalau kita klasifikasikan ini korbannya? Ya, kalau untuk Dinas Sosial Aceh sendiri memang selama ini kita bekerjasama dengan IPWL. Sebenarnya data yang masuk itu ada di IPWL itu sendiri. Artinya kalau hasil kita ke lapangan, Baik. kita melihat di lapangan, memang rata-rata orang dewasa. Artinya yang dimasuk orang dewasa ini 18 tahun ke atas. Baik. Dan juga ada yang di 18 tahun ke bawah juga ada anak-anak. Tapi jumlahnya enggak. Tidak terlalu banyak. Tidak terlalu banyak. Ada anak. Artinya kenapa ada anak-anak ini? Saya sempat tanya. Jadi anak ini rupanya dipengaruhi. Dipengaruhi pertama-tama disuruh antar Baik. jadi kurir gitu kan. Selanjutnya karena dia sudah mengantar-ngantar, terus ditanya ini barang ini buat apa? Oke, ada rasa penasarannya Ada begitu rasa Pak ya, penasaran, betul. barang apa nih Pak? Barang apa nih Pak? Nah, disuruhlah mencoba. Waktu mencoba, nah di saat itulah sudah mulai ketagihan. Betul. Artinya dia sudah mulai membutuhkan barang-barang tersebut. Untuk saat ini banyak juga kasus-kasus misalnya itu sabu-sabu ya, bukan lagi ganja sekarang. Baik. Di Aceh memang banyak ganja, tapi juga banyak korban penyalahgunaan sabu. Oke, sabu juga tidak kalah banyaknya Tidak ini kalah Pak ya. banyaknya, gitu. Baik, oke. Iya, anak jadi untuk korbannya ini juga berbagai kalangan ada, dari dewasa, anak-anak juga ada, tapi paling banyak adalah dari dewasa ini dibandingkan dengan anak-anak ini Pak ya. Tapi kalau dari jenis kelaminnya Pak, laki-laki perempuan? Oh, kalau jenis kelamin banyak laki-laki. Banyak yang laki-laki. Tapi yang perempuan ada ya Pak ya? Ada. Oke. Baik. Nah, ternyata memang nafza ini ya tidak hanya penyalahgunaan narkobanya tidak hanya dari jenis apakah laki-laki saja, tapi juga wanita juga ternyata ada, dan kemudian tidak hanya dari anak-anak saja, dan dewasa ternyata lebih banyak lagi. Nah, untuk itu memang harus selalu waspada terhadap penyalahgunaan narkoba ini. Baik, pemirsa di rumah, kita akan lanjutkan lagi bincang-bincang kita usai pariwara berikut ini.